Kebetulan ini adalah menjelang korban, yang kita juga ada selebaran buku tentang korban ya, buku tentang korban. Maka kami akan bacakan buku korban yang sudah beredar ini sedikitlah, bagi siapapun yang tidak sempat membacanya bisa mendengar langsung, dan mungkin akan dihadirkan secara khusus, ini mungkin disampaikan melalui video atau sebagainya. Korban ya, fikih korban. Korban itu bahasa Arabnya adalah udhiyah. Udhiyah dari kata adha, dari kata duha. Kalau duha itu waktu mulai meningginya matahari, disitulah Anda sholat duha. Maka waktunya menyembelih korban itu, waktu menyembelih binatang di jam-jam seperti itu namanya disebut udhiyah. Udhiyah. Maka hari rayanya pun hari raya Idul Adha. Ada hubungannya dengan makna waktu duha dan nama untuk sembelihan khusus yang dihadirkan pada waktu itu. Hukum korban itu adalah menurut jumhur ulama madhab kita Imam Syafi'i dan madhab Malik dan madhab Imam Ahmad, hukum korban adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Adapun menurut madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, menyembelih korban dianggap sebagai kewajiban. Tentunya bagi yang mampu dengan syarat-syaratnya. Kemudian, adapun menyembelih korban yang namanya sunnah, menurut madhab kita jumhur ulama madhab Syafi'i, jumhur ulama di dalamnya madhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, maka sunnah yang sangat diharap, dihimbau, dikukuhkan. Cuman kita harus paham makna sunnah di sini. Ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah. Sunnah ainiyah adalah sunnah setiap orang per orang yang memenuhi syarat-syaratnya, tentunya ada kemampuan dan sebagainya. Bagi Anda yang mampu dan Anda bukan mahjur alaih, nanti syarat-syarat yang akan kami sebutkan, jika Anda memenuhi syarat itu, maka sunnah ainiyah, sunnah pribadi bagi Anda untuk menyembelih korban. Akan tetapi, dan jika di rumah Anda adalah 5 orang dan Anda mampu, Anda sebagai seorang bapak untuk menyembelih untuk anak Anda yang 5 dan istri Anda maka 7, maka itu sunnah ainiyah, satu-satu untuk mereka. Anda punya rezeki, sunnah bagi Anda, punya rezeki, sunnah bagi Anda. Akan tapi kadang sebuah keluarga nggak punya kecuali satu, hanya ada satu kambing ini piara satu kambing, maka yang menyembelih adalah satu, yang menyembelih korban adalah satu, karena satu kambing untuk satu orang, bukan satu kambing untuk banyak orang. Satu kambing untuk satu orang, menyembelih satu kambing untuk dirinya sendiri. Kemudian untuk dirinya sendiri adalah sunnah ainiyah. Kemudian setelah itu diniatkan untuk yang lainnya agar mendapatkan sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu seperti halnya fardu kifayah. Kalau sunnah kifayah seperti fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan satu, yang lain gugur. Di dalam sunnah kifayah sama. Kalau sudah ada yang melakukan satu, misalnya keluarga di sini ada berapa? Ada 8 orang. Yang punya duit satu. Ya yang menjelah satu. Ini namanya sunnah ainiyah. Tapi yang lain sudah gugur, tidak dituntut. Maksudnya apa? Tidak tuntut sunnah. Tapi kalau melakukan sunnah dapat pahala. Sama fardu kifayah. Menyolati jenazah itu siapa saja selesai. Misalnya di kampung itu yang sholat 4, sholat fardu kifayah 2 orang yang sholat sunnah, sholat fardu kifayah. Bagi yang lain gugur, nggak wajib lagi melakukan fardu kifayah, cukup duduk pun juga sah, cuma nggak dapat pahala, nggak dapat pahala. Maka kalau di keluarga Anda punya uang semuanya, kok yang nyembelih hanya satu, yang dapat pahala ya satu saja, yang lain nggak dapat pahala, tapi dapat sunnah kifayah, maknanya tidak dituntut lagi untuk melakukan kesunahan. Tidak dituntut. Tapi kalau menyembelih ya sunnah lagi. Menjadi sunnah aini bagi dia. Penekannya sebenarnya di sini. Dalam sebuah keluarga jangan sampai tidak ada yang korban. Gitu saja. Penekanannya. Jangan sampai di dalam sebuah keluarga yang mampu, khususnya ini yang mampu. Yang nggak mampu nggak masuk di sini. Yang mampu jangan sampai di sebuah keluarga nggak ada yang menyembelih korban. Sembelihlah satu paling tidak. Ini kelas pelit untuk menjadikan sunnah kifayah terpenuhi.
Jadi paling tidak satu dah nyembelihnya. Ini harus dipahamkan. Kemudian ini ada disebutkan ini ya, kalau mungkin nasnya kami sebutkan juga, nas daripada Ibnu Hajar Al-Haytami, faqih, ahli fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Tsumma in ta'addadat ahlul baiti, kalau ternyata kambingnya satu, keluarganya berbilang, kanat sunnata kifayatin, menjadi sunnah kifayah bagi yang lain. Fatuji'u min wahidin, akan tapi korbannya hanya untuk orang satu. Rasyidin, rasyid, syarat rasyid adalah orang yang sudah memiliki harta yang dia tidak mahjur dan dia sudah akil balik untuk dia. Nanti ayat sebutkan syarat-syaratnya. Lima sahan Abi Ayyub Al-Ansari, karena ada riwayat dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, kunna nudhahi bisyati, kami menyembelih satu kambing, al-wahidati satu, yadbahu ar-rajulu anhu, yang menyembelih seorang laki-laki atas nama dia, fardu ain, apa sunnah ainiyah, sunnah ainiyah. Kemudian wa an ahli baitihi, kemudian juga setelah itu masuk keluarganya sebagai sunnah kifayah. Laki-laki penekanannya adalah jangan sampai sebelah keluarga itu nggak ada yang berkorban. Kemudian yang perlu dihadirkan lagi bahwasanya korban itu akan menjadi wajib di dalam madhab Imam Syafi'i. Madhab kita, korban akan menjadi wajib. Jadi bukan wajib ya, selama ini sunnah yang dikukuhkan, tapi akan menjadi wajib korban tersebut kalau Anda nazarkan. Misalnya Anda berkata, aku bernadar untuk berkorban tahun ini, maka korban bagi Anda menjadi sembelihan wajib namanya. Tapi kalau aku ingin berkorban saja, kemudian Anda pergi ke pasar beli kambing, bukan nazar, makanya korbannya korban sunnah. Atau Anda beli kambing lalu Anda pastikan akan aku jadikan ini korban, aku jadikan korban, nah, maka sudah Anda tentukan jadi korban. Tapi kalau Anda ingin berkorban lalu Anda beli kambing lalu Anda serahkan, maka itu sunnah kifayah, sunnah yang dikukuhkan, bukan menjadi wajib. Akan menjadi wajib kalau dinadarkan. Gampangnya beginilah kalau bernadar, aku nadar tahun ini untuk berkorban, selesai. Kemudian ada hukum bergabung di dalam satu binatang. Ada perbedaan antara madhab kita Imam Syafi'i dengan madhab Syafi'i dan jumhur dengan madhabnya Imam Malik. Disebutkan dalam madhab Imam Malik, tentunya Imam Malik biasanya ada riwayat-riwayat. Kalau madhab Imam Malik itu kambing satu untuk orang satu, sapi satu ya untuk orang satu. Wah, lebih ajib lagi nih, gede-gede nanti. Nah, lebih makmur nanti jamaahnya nanti. Ini pendapat, bukan kebalikannya seperti yang selama ini kita dengar kambing satu untuk 7 orang, bukan begitu, 8 orang bukan. Kalau kambing satu orang. Tapi kalau sapi madhab Malik, tapi kita bicara tentang madhab kita Imam Syafi'i. Bagaimana madhab Imam Syafi'i? Satu kambing untuk 1 orang, tapi kalau satu sapi untuk 7 orang, Anda boleh bertuju membeli sapi satu, onta satu, 7 orang. Ini ada di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Disebut dalam satu hadis bahwasanya an Jabir bin Abdullah, riwayat Muslim, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya. Qala naharna, kami menyembelih korban ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal Hudaybiyah, di waktu tahun Hudaybiyah. Al-badanata, satu onta, badana satu onta, an sab'atin untuk 7 orang, wal baqarata, dan satu sapi, an sab'atin untuk 7 orang. Ini satu sapi untuk 7 orang. Itu yang diambil oleh madhab kita Imam Syafi'i. Jadi kalau Anda punya anak 5 sama istri, kemudian suami 7, ya nyembelih sapi, berarti dapat semuanya itu nanti. Baik. Kemudian di dalam madhab Imam Syafi'i, korban satu kambing untuk 1 orang, tapi korban satu sapi bisa untuk 7 orang.
Tapi kalau ada orang ingin nyembelih sapi untuk satu orang, sah dalam mazhab Syafi'i. Ajib, itu aja, mengambil itu. Anda nyembelih satu sapi untuk saya, suami saya sendiri dong. Sapi kita sendiri bang, kita harus banyak rezeki, harus banyak sedekah. Kita nyembelih sapi satu boleh, seperti itu. Baik, adapun satu kambing untuk banyak orang itu nggak bisa, kecuali dalam makna sunnah kifayah, yang nyembelih satu, yang lain gugur, tidak dituntut melakukan sunnah lagi, akan tapi jika melakukan sunnah mendapatkan pahala. Baik, kemudian selanjutnya ini beberapa bab, nanti tolong dicari bukunya secara langsung, sudah kami hadirkan bisa dicari di web kami ya, buyaya.org atau internet. Waktu menyembelih korban, kapan waktu Anda menyembelih korban? Coba jangan salah, jangan terburu-buru, terlalu semangat. Waktu menyembelih korban diperkirakan dimulai dari setelah terbitnya matahari di hari raya. Setelah terbitnya matahari di hari raya, diperkirakan orang melakukan sholat 2 rakaat lalu khutbah. Ya, pertama matahari meninggi dulu, terbit matahari meninggi untuk sholat 2 rakaat, kemudian khutbah, diperkirakan seperti itu. Baru waktu itulah saat untuk nyembelih korban. Bagi yang tidak sholat jadi kira-kira, nggak boleh pagi-pagi langsung nyembelih. Diperkirakan matahari terbit, kemudian setelah itu diperkirakan untuk cukup melakukan sholat 2 rakaat, kemudian dilakukan untuk khutbah dan sholat 2 rakaat, maka setelah itulah waktunya untuk nyembelih korban. Sampai kapan? Sampai hari tasyrik. Korban kan tanggal 10, tasyrik 11, 12, 13, asalkan jangan sampai habis asarnya. Maghrib di hari tasyrik yang ketiga, selesailah kisahnya. Maka yang menyembelih korban di luar jam ini, misalnya malam hari buru-buru nyicil, masih orang pada takbiran pada nyicil, nggak sah jadi korban. Hati-hati, Anda nyicil tidak sah jadi korban. Itu yang dikukuhkan, dijelaskan dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena kami mendengar ada yang nyicil, kami ingatkan, nyicil malam-malam biar pakainya tinggal bagi, enak deh, biar langsung dimasak dan sebagainya. Enggak. Anil Bara, ini ada satu riwayat dari Nabi SAW, hadis riwayat Imam Bukhari. Anil Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Nabi SAW bersabda, sallallahu alaihi wasallam, man dzabaha ba'da sholati tamma nusukahu. Barang siapa yang menyembelih setelah sholat, sempurnalah sembelihan korbannya. Wa asaba sunnatal muslimina, sunnah yang sesungguhnya, sunnah korban tadi. Tapi di luar jam yang waktu yang ditentukan, maka tidak akan jadi sama, telat korbannya setelah terbenam matahari di hari tasyrik. Maka dari itu kami sampaikan, jika tidak ada darurat maka jangan ditunda sampai setelah hari tasyrik. Segera dibagi, karena korban itu untuk bersenang-senang mereka di hari raya. Hari raya tanggal 1, 2, 3, 4. Tanggal 1 maksud hari pertama, hari penyembelihan korban, tanggal 10, 11, 12, 13. Biar mereka bersenang-senang. Maka jangan ikut ide misalnya, wah nanti dikemas dulu, ini bagi minggu depan, dikulkasin dulu. Ya, bagi saat itu. Biar mereka langsung bersenang-senang hari itu. Belagi di negeri kita ini yang korban aja kurang loh, kok masih disimpan-simpan nih. Berbeda dengan kisah Saudi yang korban banyak sekali mereka, karena orang banyak berkorban sehingga kambing-kambing ini perlu diamankan sehingga nggak bisa dibagi, orang sudah enak makan hari itu, sudah kebanyakan daging kambing, sehingga perlu dikemas kemudian dikirim ke tempat fakir miskin membutuhkannya. Ini kan kisah di sana, bukan di kampung Anda yang setiap orang dapat 4 on, yang lain masih disimpan lagi. Bagi cepat saat itu, beresin orang biar senang-senang di hari itu, nggak perlu disimpan, nggak usah dikalengin dikirim kemana-mana, nggak usah dikirim kemana-mana. Biaya kirimannya saja berikan fakir miskin, transfer saja. Kalau kisahnya di Irian sana, kirim duitnya ke Irian biar nyembelih di Irian sana, atau kirim kambing ke sana, begitu. Baik, di sana juga ada kambing kan? Baik. Nah, kemudian ini adalah syarat-syarat berkorban ya. Syarat-syarat berkorban.
orangnya harus muslim atau muslimah, jelas itu. Kemudian usianya akil balik. Kalau anak kecil nanti orang tua yang mengorbankannya, orang balik. Kemudian setelah itu harus berakal. Orang gila enggak, tapi bagi orang lain yang ingin mengorbankan kepada untuk dia, sah-sah saja. Merdeka, muda enggak, tapi bagi tuannya yang ingin menyembelihkan korban untuk budaknya, sah. Artinya kalau dia seorang budak karena tidak punya apa-apa, nggak usah berpikir tentang korban. Orang gila memang nggak mikirin korban ya. Rasyid lah, ini Rasyid ini penting. Rasyid itu orang yang terbebas daripada, bukan orang yang mahjur alaih. Mahjur alaih itu orang yang memang dari pihak pemerintah telah memblack dia, melarang orang ini untuk berinteraksi, bertransaksi. Karena apa? Dia itu adalah orang yang pertama adalah nggak mampu bertransaksi karena idiot, kayak orang gila. Yang kedua, pilot, dia utangnya lebih banyak, jangan mikirin korban, utang banyak mikirin korban. Kemudian sama negara sudah dinyatakan bahwasanya siapapun tidak boleh bertransaksi dengan dia, namanya mahjur alaih. Orang ini nggak usah korban karena dia punya utang lebih banyak daripada harta yang dimilikinya. Adapun macam-macam korban binatang yang bisa disembelih untuk korban adalah unta, diperkirakan umurnya 5-6 tahun, sapi atau kerbau, munding kerbau boleh, sapi masuk dalam hal ini. Gede lagi, diperkirakan umurnya 2 tahun ke atas deh. Kambing atau domba-domba dengan bermacam-macam jenisnya diperkirakan umur 1-2 tahun ya, 1 atau 2 tahun. Jika belum sampai umur tersebut, akan tapi cara fisik kok sudah gede, ada 4 tahun kurus kering. Nah, iya. Tapi ada yang umurnya belum sampai 1 tahun, 8 bulan, 9 bulan, tapi gede. Ambil dia. Lebih manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nanti memang ada di sana disebutkan sifat-sifat kambing yang tidak boleh dijadikan korban misalnya, atau onta yang nggak boleh jadi korban misalnya, mata sebelah, pincang yang sangat, kurus karena penyakit. Itu tidak sah dijadikan korban bagi yang mampu beli yang gede. Cuman kalau anda miara dari kecil kok punyanya itu, ya Allah saya piara kok pincang sebelah, ya sembelihlah. Bagi yang mampu enggak, jangan mampu beli yang pincang. Anda ini keterlaluan bener, mau masuk surga kayak kambing pincang duitnya banyak atau mata sebelah. Ini tapi bagi yang enggak mampu, adanya cuman itu, enggak ada rezeki yang lainnya, sembelih. Kemudian ada catatan yang mungkin kadang ada kesalahkaprahan. Catatan pertama ini penting, boleh dan sah berkorban dengan kambing atau sapi betina. Ayo, enggak usah mikirin aja. Karena betina. Perbandingannya kambing kecil, laki-laki tanduknya gede, lebih gede tanduknya daripada perutnya. Ya mending betina gede gitu loh. Jadi betina bukan dilarang. Jelas ya? Kambing betina boleh Anda sembelih korban. Onta betina, sapi betina. Dan warnanya bebas. Memang Nabi pernah yang disembelih Nabi putih, tidak harus Anda mencari putih. Putih kurus, hitam gede, ambil yang gede, dagingnya sama warnanya nanti. Kita pengen pangkas sesuatu yang menjadikan orang terhalang untuk mencari yang lebih maslahah. Baik, ini adalah catatannya. Adapun tadi yang tidak memenuhi syarat-syarat, misalnya kambingnya matanya picak dan sebagainya, tetap Anda sembelih semampu Anda. Karena memang punyanya kambing mata sebelah dan sebagainya, Anda sembelih di hari itu. Biarpun para ulama mengatakan bagaimana pahalanya, sebagian mengatakan tidak mendapatkan pahala korban, tapi niat Anda sudah mendapatkan ini. Di zahirnya tidak mendapatkan pahala korban, zahirnya karena tidak memenuhi syarat binatang, tapi di akhirat Anda mendapatkan pahala korban. Karena apa? Anda nggak mampu. Jangan dihalangi, wah matanya picak tinggal aja no. Aduh saya punya mati ini dok, sini sembelih, Masya Allah, di akhirat lah lumayan.